Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Di kali ini kita akan membahas tentang aljabar dan topiknya adalah menyederhanakan bentuk aljabar, yakni bentuk aljabar linear. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa memahami bagaimana cara menggabungkan suku-suku pada bentuk aljabar. Ya. Oke, tolong perhatikan. Sini ada dua buah gambar. Yang pertama adalah gambar berbentuk persegi panjang. Yang panjangnya 7 cm dan lebarnya 1 cm. Dan juga pada gambar yang kedua yang ini adalah panjangnya 3 dan lebarnya A. Oke, kita udah amati ya. Jadi gambar satu berbentuk persegi panjang yang panjangnya 7 dan lebarnya 1. Sedangkan gambar yang kedua persegi panjang ini panjangnya 3, lebarnya A. Sekarang kalau ditanyakan selisih luas persegi panjang 2 dengan persegi panjang 1, itu seperti apa selisihnya? Ya, selisihnya. Oke, kita jawab. Selisih, berarti selisih luas persegi panjang 2 dikurangi dengan luas persegi panjang 1. Ulangi lagi. Berarti karena kita ditanyakan adalah selisih, maka kita akan jawab selisih sama dengan luas persegi panjang yang 2 ini adalah yang ini, ya, yang ini, oke, ditambah dengan atau dikurangi dengan luas persegi panjang yang 1. Ini persegi panjang yang 1 yang ini. Jelas ya? Oke, kita tuliskan. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan. Luas persegi panjang yang nomor 2 ini, luasnya kita tahu bahwa rumus dari luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, ya kan? Nah, panjangnya berapa? 3. Berarti panjang 3 dikalikan lebarnya A. Berarti kita tulis luas persegi panjang 2 ini berarti 3 kali 2. Jelas ya? Oke. Dikurangi. Nah, sekarang dikurangi dengan luas persegi panjang 1. Persegi panjang 1 ini. Nih. Panjangnya berarti 7, lebarnya 1. Berarti kita akan tulis di sini 7 dikali 1. Ini. Oke? Iya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang 3 kali A. 3 kali A itu berapa coba? Wih, pintar sekali. Anak-anak hebat pasti tahu. 3 kali A adalah 3A. Sekarang kalau 7 dikali 1, 7 berarti negatif dikurang 7. Jadi selisihnya dari bangun persegi panjang 2 terhadap luas persegi panjang 1, luas itu ya, selisihnya ini. Ya. Selisihnya ini. Ini selisihnya 3A dikurang 7. Ini adalah bentuk aljabar dari hasil selisih persegi panjang tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sebelum lebih lanjut, kita harus juga mengenal istilah. Istilah dulu ya. Istilah pada persegi panjang. Kita buatkan contoh yang tadi. Hasil selisih luas persegi panjang 2 dengan 1 ini. Tadi ya, 3A dikurang 7. Kita harus tahu dulu. Ini bentuk aljabar, ini benar bentuk aljabar, tapi ada istilah dulu. Coba, yang 7. Nih, negatif 7 nih. Apa sih namanya? Nah, namanya itu adalah konstanta. Sedangkan yang A, yang ini, itu namanya apa sih? Ini namanya variabel. Sedangkan yang 3 ini 3A.
tiganya disebut dengan koefisien. Ingat ya? Oke, negatif 7 ini disebut dengan konstanta. Yang A ini disebut dengan variabel. Yang 3 ini kita namakan koefisien. Supaya jelas ya. Oke. Di dalam aljabar dulu ada namanya suku. Ya, suku aljabar. Suku bentuk aljabar. Seperti apa suku? Kita contohkan yang tadi saja. 3A dikurang 7. Manakah sukunya? Ya, sukunya itu ada suku 3A, yang ini suku 3A, ya. Ada juga suku negatif 7. Ini. Jadi 3A dikurang 7 itu sukunya ada 2, yakni suku 3A dan suku negatif 7. Ini yang disebut dengan suku. Ingat, suku ya. Oke, kita lanjut. Kalian pasti sudah hafal sekarang. Anak yang hebat pasti hafal. Oke, nah di dalam suku ini ada yang disebut dengan suku sejenis. Berarti adakah kebalikannya? Iya, berarti tidak sejenis. Nah, yang kita akan bahas ada suku sejenis. Pasti ada juga suku yang tidak sejenis. Manakah yang suku sejenis? Bapak berikan contoh. 7A ditambah 6 dikurang 3A dikurang 8. 7A ditambah 6 ditambah 3A dikurang 8. Manakah yang suku sejenis? Awas, sejenis. Nah, mana yang sejenis? 7A itu sejenisnya dengan 3A. Nih 7A. Sejenis dengan 3A. Variabelnya sama. Ini variabelnya A, ini juga A. Berarti sejenis. Jelas? Oke. Ada lagi yang sejenis. Ada 6. Ini 6 juga sejenis dengan negatif 8. Ini 6 sejenis dengan negatif 8. Sejenis. Ya. Kalau 6 sejenis dengan 8, 7A sejenis dengan 3A, berarti 7A dengan 8 tidak sejenis. 7A dengan 6 tidak sejenis. 3A dengan negatif 8 beda jenisnya. Jelas ya? Oke, lanjut. Suku yang sejenis dapat digabungkan. Ingat tadi, ingat. Suku yang sejenis itu dapat digabungkan. Tadi udah tahu nih, sejenis yang sejenis. Oke, contoh yang tadi saja. 7A ditambah 6 ditambah 3A dikurang 8. Ada yang sejenis tadi, 7A sejenis dengan 3A, 8 sejenis dengan negatif 8. Ayo, kita gabungkan yang sejenisnya. Oke, 7A ditambah 3A ditambah 6 dikurang 8. Kita dekatkan dulu dengan cara komutatif ya. Dengan cara komutatif, 7A dekatkan dengan 3A, 6-nya juga dekatkan dengan negatif 8 dengan cara komutatif, berpindah tempat. Kita jawab. Kita gabungkan 7A ditambah 3A. 7 tambah 3, 10. Variabelnya A, jadi 10A. Sekarang 6 dikurang 8. Karena sejenis, 6 kurang 8 berapa? Pintar anak sekalian. Negatif 2. Jadi hasilnya ini. Ya. Setelah digabungkan karena ada suku yang sejenis, maka bentuk sederhana dari 7A ditambah 6 dikurang 3A dikurang 8, hasilnya ini 10A dikurang dengan 2. Do you understand? Oke, good. Next, lanjutkan. Kalau ada contoh lagi nih. Wah, contohnya juga hebat nih. Mana 2x kurang 12 tambah 6x tambah 13. Ayo, mana yang sejenis? Wih, kalian pasti udah tahu nih. Yang sejenis ini pasti nih. 2x sejenis dengan 6x. Kita tuliskan sebelah sini.
Oke, berarti kita pindah tempatkan supaya saling berdekatan yang sejenis dengan yang sejenis. Oke, kita umpulkan. 2x berarti dengan 6x dikurang 12 ditambah 15. Kita gabungan. Nih, gabungkan. Jadi 2x tambah 6x adalah 2x ditambah. Nah, gitu ya. Oke. Ayo kita gabungkan. Ini berapa nih? 8x ditambah 17. Oh, benar enggak nih? Negatif 12 ditambah 15. Hasilnya nih, ini benar. Coba hitung dulu. Hitung dulu. Benar apa salah? Ayo. Salah. Ini bukan. Ya, kalau negatif 12 ditambah dengan 15. Coba berapa hasilnya? Oh iya, hebat. Ternyata kalian anak-anak hebat. Berapa ini? 3 ya? Ya, 3 ini. 3, hebat nih. Hebat. Ini Bapak salah nih ya. Ngitungnya salah. Ternyata kalian yang lebih teliti nih. Jadi negatif 12 ditambah 15 itu adalah 3. Sehingga hasilnya ini. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 8x ditambah 3. Pak tuliskan dulu di sini ya. Jadi adalah 8x ditambah dengan 3. Ini hasil dari menyederhanakan bentuk aljabar 2x dikurang 12 tambah 6x ditambah 15. Karena di sini ada suku yang sejenis sehingga kita bisa menggabungkannya. Sehingga menjadi kalimat yang sederhananya adalah yang ini. 8x ditambah dengan 3. Oke, hebat. Anak-anak hebat. Kita lanjutkan. Pertanyaan dari awal tadi, apa sih suku yang linier itu? Nih, apa sih suku linier itu? Aku jadi pusing. Ini yang bertanya. Kita juga pasti bertanya tadi ya. Kesimpulannya apa sih? Yang suku yang apa ya tuh? Yang suku yang linier itu? Suku yang linier, lihat ke bawah. Suku yang dinyatakan sebagai hasil kali satu huruf dan bilangan positif atau negatif seperti 2x atau negatif 8a, 2x, contohnya negatif 8a, maka ini yang disebut dengan suku linier. Ya. Jadi 2x atau negatif 8a ini yang disebut dengan suku yang linier. Jelas ya? Oke. Anak yang hebat adalah anak yang selalu belajar kapanpun dan dimanapun. Dan kalian selalu untuk mengerjakan jika mempunyai atau ada tugas. Tugas itu adalah tantangan kamu sebagai siswa yang hebat. Contohnya ini, ya kita berlatih, ya. Yuk kita berlatih bagaimana cara menyederhanakan jika ada sukunya yang sejenis. Ini ada suku-suku yang sejenis. Silakan kalian gabungkan sehingga menjadi bentuk aljabar yang paling sederhana. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa? Oke. Kalau gitu, silakan untuk mengerjakan. Nanti hasil penjagaan kamu perlihatkan kepada gurumu benar atau belum bisa untuk menyelesaikannya. Selamat belajar pada anak-anak yang hebat. Ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.